Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita jumpa lagi untuk belajar di tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, di subtema 2 merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah mengetahui penggunaan huruf kapital dalam teks yang ditulis dengan huruf tegak bersambung. Yang kedua, menentukan alat timbangan yang sesuai dengan benda yang diukur. Yang ketiga, mengetahui gerak keseharian dan alam dalam tari. Yang keempat, mengelompokkan aturan yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran di sekolah. Sekarang, marilah kita perhatikan teks berikut. Huruf kapital terdapat pada kata 1. Pak Budi. Kenapa ditulis dengan menggunakan huruf kapital? Karena merupakan nama orang. Yang kedua, ayam. Ditulis menggunakan huruf kapital karena merupakan awal dari kalimat. Yang ketiga, Senin. Ditulis menggunakan huruf kapital karena merupakan nama hari. Jadi, penggunaan huruf kapital pada teks berikut ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, nama orang. Yang kedua, awal kalimat. Dan yang ketiga, nama hari. Macam-macam alat timbang. Timbangan duduk. Gunanya untuk mengukur berat bahan pembuat kue. Yang kedua, timbangan pasar atau bebek digunakan oleh pedagang biasanya untuk menimbang bahan-bahan eceran, misalnya gula, beras, daging. 3. Neraca biasanya digunakan untuk menimbang benda-benda ringan, misalnya emas dan perak. Dan yang keempat, timbangan badan biasanya itu digunakan untuk menimbang berat badan kita ya anak-anak. Nah, sekarang kita pasangkan dengan alat timbang yang sesuai ya anak-anak. Ayam ditimbang dengan menggunakan timbangan bebek. Orang timbangan badan. Tepung dengan timbangan duduk. Emas diukur dengan neraca. Dan pisang diukur dengan timbangan buah. Menari dengan menirukan gerakan hewan. Yang pertama, menirukan gerakan ayam. Sikap awal berdiri, kedua siku ditekuk, lengan atas digerakkan membuka dan menutup, kedua lutut sedikit ditekuk, berjalan pelan sambil menggoyangkan panggul. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Yang kedua, gerakan menirukan kelinci. Sikap awal berdiri tegap, kemudian kedua telapak tangan di samping kepala, telapak tangan menghadap ke depan. Kedua kaki rapat ditekuk maju, melompatlah ke depan, goyangkan panggul saat mendarat. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu bukan tentang aturan yang ada di sekolah? Nah, mari kita pelajari tabel berikut. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah merupakan sikap yang patuh terhadap aturan. Maka kita checklist tanda pada patuh aturan. 2. Menggunakan seragam dengan lengkap dan rapi, termasuk pada patuh aturan. 3. Mencontek pekerjaan rumah milik teman, termasuk sikap tidak patuh aturan. Yang keempat, berisik saat guru sedang menyampaikan materi, termasuk sikap tidak patuh aturan. Yang kelima, menyalami guru saat akan masuk kelas, termasuk sikap patuh aturan. Jadi, anak-anak sudah bisa membedakan ya, mana sikap yang termasuk patuh aturan dan mana sikap yang termasuk tidak patuh aturan. Demikian materi yang dapat Bu Guru sampaikan. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.